Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kayaknya saya membuat readingan untuk zodiak Gemini ya. Gemini di tahun 2023. Sebelum dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu, guys. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Kita tekan tombol lonceng ya. Wow, kacanya jatuh. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, spiritual coaching, mediasi, nomor konsultan bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Begitu juga yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya. Ya, bisa klik terima kasih ya di bawah video ya. Terserah donasinya mau berapa, mulai dari 20.000 sepertinya ya. Oke, terus apa lagi ya? Yang mau endorse misalkan kacamata, kerudung, make up, baju muslim itu juga bisa ya. Oke. Saya lagi nungguin satu deck lagi ya, warna hitam Pulau Waktu, tapi belum datang-datang nih minggu-minggu ini. Kita mulai aja guys ya. Kita rapikan dulu. Sorry. Oke. Gemini di tahun 2023. Oke. Sepertinya ada yang mau berhijrah ya. Berhijrah, nggak mau lagi ngelihat ke belakang, bener-bener totalitas merubah semua hal-hal yang tidak baik. Kalau misalkan nggak bisa dikurangin ya, kalau nggak bisa dihilangin ya diminimalisir. Ya dalam hal percintaan mungkin jauh lebih hangat, tapi jalannya tuh slow banget. Dalam hal keuangan ya sangat bekerja keras. Sorry, sangat bekerja keras ya gitu dalam hal keuangan. Saya rapihin dulu, sembari saya rapihin. Oke. Makin jago dalam berkomunikasi ya gitu. Wah, rajanya komunikasi lah gitu ya. Dia di tahun 2023 dan agak berat ya energinya karena ini setahun ya. Dia menjadi sosok seorang yang lebih melihat ke dalam. Nah, aku rasain seperti itu ya. Tidak lagi nanya kiri kanan, tapi lebih mencari jawaban ke dalam. Terus ya Gemini itu kan tipe orang yang memang ya dia masih sama kok, masih ceria gitu kan, terlihat ceria gitu kan di luar, tapi sebenarnya dia sedang mengalami pergolakan batin ya, yang aku rasain gitu. Yaitu tadi dia harus bisa move on secepat mungkin dari hal-hal di masa lalu. Ya, karena aku nggak tahu nih, kayak ada dendam ya Gemini ke seseorang. Sorry ya. Yang itu akhirnya membuat dia itu menghabiskan uangnya. Yang berefek kepada uangnya itu akhirnya ya terkuras. Dia susah banget dalam hal keuangan. Akhirnya ya ini semua dia harus lewati karena ada yang mau dibangkitkan spiritualnya. Ya, ini semua dia rasakan ya. Ya untuk menjadikan Gemini menjadi sosok seorang yang lebih spiritual, dia harus merubah itu semua gitu loh ya. Kalau enggak ya sampai dia lulus gitu ya. Karena memang ternyata ada yang mengambil manfaat dari dari Gemini walaupun dia sudah di titik nol. Mungkin dulunya Gemini nih
sorry ya, sering memanfaatkan orang. Ada juga, ini kan general reading ya, bisa resonate bisa tidak, bisa juga nggak semua Gemini seperti itu, bisa juga ya. Nah, terus tapi untuk lebih tepatnya ya mending private reading gitu kan. Dan memang adanya ketergantungan sih kalau yang aku lihat nih. Dia masih punya ketergantungan, makanya dia harus merubah itu semua, termasuk ketergantungannya ini, entah itu dengan minuman keras, seks bebas, wanita, uang. Tapi jangan khawatir, ada aja kok orang yang membantu dia dalam hal keuangan. Walaupun memang bebannya nih lagi berat banget dia tanggung sendiri gitu ya. Ya gitu. Aku ngerasain not good ya. Gemini di tahun depan, sorry kartunya. Aku ngerasain lebih ke nggak terlalu baik ya. Sorry ya. Bisa salah juga kan saya. Tapi kalau dari kartunya sih dan energinya berasanya gitu ya. Ada yang lagi adanya sesuatu hubungan yang lagi goyang, bukan goyang dompet ya. Dia masih bisa bertahan, tapi enggak seperti dulu gitu loh ya. Keuangan ada, tapi lebih ke pas-pasan gitu loh. Karena dia melakukan sesuatu hal yang membuat uangnya itu terkuras. Di sini di kepala aku ada bacaan balas dendam kepada seseorang di masa lalu, ada bacaan mantan. Aku juga nggak tahu ya. Makanya dia harus keluar dari lingkaran ini gitu loh ya. Oke. Nah, menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik. Ya, itu. Kalau dia masih terus seperti itu ya, tidak bisa fleksibel dalam menerima takdir yang sudah dia jalani di masa lalu, kaku, gue harus menang, gue harus ngerasain apa yang dia harus ngerasain apa yang gue rasain, kamu akan terus kayak gini yang aku lihat gitu loh. Mungkin lebih ke lawan jenis yang menyakiti kamu, dan ini hubungannya soulmate ya gitu. Soulmate dan twin flame itu tidak harus bersatu. Aduh, aku lupa lagi bedanya soulmate dengan twin flame ya. Tapi waktu itu ada penjelasan soulmate dan twin flame tuh. Tapi soulmate ini nggak cuman lawan jenis ya, tapi lebih ke rekan kerja gitu loh. Atau yang sekarang berdilin sama kamu, pasangan sekarang, entah itu resmi atau masih pacaran, itu soulmate kamu. Atau bisa juga orang di masa lalu itu adalah soulmate kamu ya. Jadi semacam kalian satu sama lain itu men-trigger sebenarnya menjadi orang yang jauh lebih baik. Cuman Gemini ini jalannya agak lambat. Kalau yang pihak lawan jenisnya yang di masa lalu itu sudah terbangun spiritualnya, dia sudah old soul, jiwanya sudah tua. Tapi kalau Gemini ini belum, yang aku rasain gitu ya. Kan manusia itu diketemukan dua ya, memberi pelajaran atau memberikan kebahagiaan. Ya mungkin di masa lalu itu orangnya adalah memberikan pelajaran ke Gemini, juga sebenarnya kebahagiaan, cuman kalau dilihat lebih banyak pelajarannya. Dan dia mencari tahu gitu tentang ini hubungan apa sih, ini ada apa sih dengan hidup saya ya, dari referensi-referensi yang ada gitu, baik di YouTube, di buku, atau mencari tahu ke dalam gitu ya, ini ada apa sih gitu, kenapa sih gitu. Oh ternyata saya mau dibangkitkan spiritualnya, tapi hal-hal yang tidak baik itu harus dikurangi, bahkan dititik nolkan gitu loh ya. Oke, sekarang dan saat ini juga saya harus merubah itu semua gitu loh ya. Ketika saya bisa merubah, ketika saya bisa lebih baik diri saya akan bisa menemukan seperti saya bisa menemukan peta harta karun di lautan gitu loh ya. Tapi how gitu, gimana nih caranya gitu loh ya. Oke, saya harus berdamai dulu nih dengan diri saya gitu loh ya.
orang sekacau apapun di luar, kalau dia sudah berdamai sama dirinya, dia akan slow gitu loh ya. Why? Nah, dia bertanya ke dalam dirinya, ke The Hermit, dan berpikir juga, ada apa sih ini gitu. Oh, ternyata saya mau dibangkitkan spiritualnya, dan ketika saya bisa melewati itu semua, ya ada hadiahnya kok gitu kan. Dan ya saya memang harus regenerasi ya, menjadi orang yang jauh lebih baik. Ini semua sudah takdir, nanti kebenaran yang akan berbicara siapa yang salah siapa yang benar. Walaupun sekarang mungkin kalian banyak yang saya rasain dari Gemini ini lagi mengalami masa kesendirian ya, dan membangun blok-blok yang memang orang lain harus tahu ketika dekat dengan dia punya batasan-batasan ya. Karena ini semua dasarnya adalah kebijaksanaan gitu ya, dan arahnya menjadikan Gemini ini lebih bijaksana sebenarnya arahnya gitu. Dia sudah tahu, oh gue tuh mau dibentuk menjadi orang yang jauh lebih bijaksana. Misalkan, oh kenapa ini terjadi, kenapa ini diizinkan oleh Allah, ya karena ini semua memang sudah takdir gitu kan. Ini semua memang harus saya jalani, suka nggak suka, mau nggak mau gitu loh ya. Dan mau dibentuk nih hati saya biar lebih bijaksana gitu loh ya. Dia sudah mengerti sekarang perjalanan hidupnya dia. Sorry ya gitu, walaupun ada hal yang gak enak, yaitu keuangan yang aku rasain agak berat nih. Kalau azan nanti kita berhenti dulu ya. Give each other space ya, berikan ruang untuk orang lain ya. Karena ternyata selama ini dia menyadari salah satu halnya ya yang harus dia perbaiki, dia tidak pernah memberikan ruang untuk orang lain terhadap dirinya sendiri gitu. Dan dia sudah merasakan bisa memberikan waktu untuk dirinya sendiri atau me time. Tadi ada the orphan ya. Dan di tahun 2023 juga ternyata dia sudah tersadar kalau gue harus bangkit dari ini semua, gue harus move on, the chariot tadi ya, tidak boleh gue lihat lagi ke belakang gitu ya. Dan Gemini di tahun 2023 dia tersadar dia tidak bisa menyenangkan hati semua orang ya. Dia bisa baik dengan semua orang, tapi tidak semua bisa masuk ke dalam dirinya, dalam hidupnya. Dan walaupun gue berbeda, gue bisa loh berdampingan sama kalian, dan kalian bisa berdampingan sama gue. Mungkin selama ini Gemini tuh tidak bisa menerima orang-orang yang berbeda pemikirannya, berbeda sudut pandangnya, bisa juga ya. Dan dia berhasil gitu loh ya, berhasil, dan dia bersyukur ya, bersyukur dan mensyukuri hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang pandai bersyukur dari hal kecil sampai hal besar. Dan di tahun 2023 juga dia mendapatkan banyak sekali pujian ya. Hadiahnya akan dia dapatkan, wow ya, setelah dia berubah dan dia hebat gitu. Dia terus bisa meningkatkan energinya dia, dan dia lebih banyak bermain untuk meningkatkan energi. Dan dia tahu bahwasanya kalau saya happy, saya bisa narik yang mudah dari alam semesta. Dan dia hidup di masa sekarang, enggak lagi. Ternyata di tahun 2023 selain tempaan, dia tersadar dan dia enggak mau lagi gitu untuk melihat ke masa lalu, tapi hidupnya di masa sekarang ya, melakukan yang terbaik di masa sekarang biar masa depannya baik ya. Lebih banyak meditasi masuk ke dalam dirinya dia, berani mengambil resiko, dan sekarang lebih tenang gitu, karena dia senang mengkonsumsi teh salah satunya, karena dia tahu teh itu punya efek menenangkan, dan bisa mengatakan suatu kebenaran, menemukan teman-teman sevibrasi, dan percaya terhadap hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ya. Dia tuh gini, perjalanannya tuh berat, kayaknya berat deh buat gue, tapi oke lah gue jalanin gitu ya. Gue jalanin, yang penting gue deket sama Allah dia itu ya, dan gue berusaha melakukan yang terbaik, hasilnya tinggal serahin sama Allah gitu ya.
wow, tahun 2023 ini tahun yang bad, tapi juga di tahun ini turun dan naiknya kamu gitu ya. Jadi benar-benar di tahun 2023 ini kalau kamu bisa mengambil suatu pelajaran dan memperbaiki itu semua, hijrah semuanya, kamu akan naik lagi gitu. Tapi kalau kamu nggak mengambil pelajaran, kamu terus seperti itu, nggak bisa move on dari masa lalu, ya udah, kamu nggak akan naik-naik sampai kamu lulus. Itu ya. Heart to heart conversation ya, mungkin dalam hal percintaan selama ini kamu bukan tipe orang yang bisa diajak ngobrol dari hati ke hati, tapi di tahun ini kamu bisa diajak ngobrol, bahkan kamu mau ngobrol dari hati ke hati ya. Ya, kenapa mungkin orang di masa lalu itu memberikan kamu pelajaran sedemikian dahsyat? Karena mungkin ada energi past life relationship, dimana mungkin kenapa kamu diketemukan lagi di masa sekarang, karena mungkin yang di masa lalu belum selesai, makanya sekarang dituntaskan. Makanya kenapa tadi saya bilang kalau kamu mendapatkan pelajaran dan kamu bisa merubah itu, kamu hijrah, kamu akan selesai di sini past life relationship-nya. Tapi kalau misalkan enggak berubah juga, nanti kamu ketika dilahirkan kembali terjadi lagi sampai kamu lulus, tadi saya bilang kan. Dan sekarang Gemini tuh layak untuk mendapatkan cinta karena dia sekarang orangnya penuh cinta ya gitu. Kamu juga bisa keluar dari permasalahan pribadi kamu. Nah itu tadi ya, berhasil, did it, playfulness, tadi ada play. Mungkin dengan pasangan juga kamu bisa lebih senang, lebih happy, lebih bergembira, mungkin melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama gitu kan. Kalau dulu mungkin enggak gitu, dan kamu sembuh dari permasalahan keluarga kamu, terutama orang tua kamu. Ternyata kamu memang punya inner child ya. Ini sembuh dari permasalahan pribadi, dan terutama juga sembuh dari permasalahan keluarga, terutama orang tua. Bisa keluar dari permasalahan pribadi dan gak ada lagi ketergantungan. Tadi ada the devil ya, karena di tahun ini ada ketergantungan dan tidak ada ketergantungan lagi karena kamu akhirnya bangkit ya. Kecuali kalau kamu tidak belajar dan mengambil maknanya, kamu akan ketergantungan terus gitu ya. Dan mungkin akan ada yang mulai mengajak serius dalam hal hubungan, dari itu pendekatan ke pacaran ke tunangan ke nikah bisa juga. Dan dia akan menjadi orang yang tepat untuk kamu. Mungkin kamu mau bertraveling sama dia, atau kamu mau bertraveling ke orang yang kamu dilingkan, dan bisa mengenal satu sama lain. Ini kartunya barengan nih, selalu dempet biasanya, kartu kembar ya. Ada chemistry dan ketertarikan dengan seseorang di tahun ini, dan tinggal menunggu waktu aja sih sebenarnya ya. Serahin semuanya sama Allah, tapi kamunya diperbaikin dulu. Ketika kamu bisa, makanya di sini ada the lover, pasangan yang seimbang, pasangan yang hangat. Kalau kamunya sudah berubah, jodoh itu cerminan, itu benar. Makanya diminta untuk memperbaiki diri, penuh cinta dulu, penuh kasih sayang, baru nanti kamu akan ketemu dengan orang yang sama juga seperti kamu. Itu Gemini pelajarannya ya. Oke, perjalanan pertumbuhan jiwanya. Kalau kamunya sudah bisa positif, uangnya pun akan baik dengan sendirinya loh ya gitu. Tapi kalau kamunya belum positif, enggak, biasa aja, pas-pasan lah. Tapi aku yakin Gemini bisa bangkit karena ada Sun Rise dan dia berhasil. Oke. Denial, dia tidak menyangka lagi. Oke. Ini memang sudah takdir. Biasanya kan why me God gitu kan. Sama sih kayak saya juga pernah. Dia tidak menyangka lagi, dia tidak akan menyangka lagi gitu ya. Dia tidak akan menyangka lagi, tapi lebih ke oke, gue terima nih gitu ya. Oke. Bebas.
dari permasalahan pribadi, juga permasalahan keluarga, terutama orang tua. Ya. Lebih berani. Ya. Karena kamu punya kekuatan di dalam diri kamu. Berserah, tadi ada surrender to the divine, ya. Di sini juga kamu akhirnya berserah. Dimundurin dulu kameranya. Ya. Pasrah gitu kan. Penting kamu sudah melakukan yang terbaik. Iya, inner voice, percaya terhadap intuisi, karena intuisi kamu tajam. Ternyata kamu mau dibangkitkan spiritualnya, ternyata kamu mau ditempa hal-hal yang nggak enak di belakang itu, ya. Ternyata memang mau dipertajam intuisinya, dan intuisi itu yang membimbing dalam hidup kamu. Lebih tajam, failure. Ya, kamu mengerti bahwa kesalahan ada peluang kamu untuk belajar. Ya. Lovable, ya memang kamu orang yang penuh cinta, tidak ada lagi rasa iri melihat kehidupan orang lain. Ya, kamu akhirnya bisa menerima bahwasanya kepala sama hitam, tapi pikiran beda-beda, perjalanan hidup juga beda-beda gitu kan. Dan bisa lebih memutuskan karena intuisi kamu sudah tajam, lebih banyak masuk ke dalam, mencari jawaban ke dalam, dan kamu menerima bahwasanya peluang-peluang terbaik adalah cara saya untuk belajar yang terbaik juga, gitu ya. Tidak ada lagi keraguan, dan jiwa kamu bertumbuh, kamu jadi orang yang pemaaf, dan kamu sukses kalau kamu bisa melewati ini semua. Tapi kalau kamu enggak, no, ya, kamu akan terus diuji sampai kamu lulus, ya. Happy ending judulnya. Tadinya saya sempat ragu, kok kayaknya tahun ini berat banget nih buat Gemini, ternyata enggak, happy ending. Oke? Kalau menurut saya reading untuk zodiak Gemini di tahun 2023 sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.